ati ning pribadi saking cerita liyanira kocaping jero sastra linge wonten wong kafir ing Mekah ngucap ya Muhammad sunanggawa tulis. Kalau cerita Nabiullah Yusuf di Lontar ini diceritakan di Al-Quran, buka aja surat Yusuf. Banyak membernya, banyak persisnya. Yusuf itu orangnya bagus, tapi bukan hanya kebagusannya. Cerita ini cerita bagus. Wali mengajak masyarakat itu cerita ini cerita bagus. Jadi secara umum saya menyampaikan cerita kebagusan. Kalau sesama Muslim menyampaikan Islam gitu. Ya, jadi kalau belum dibacakan Lontar ini kayaknya masih punya hutang belum bayar. Hutang cara adat. Ya ta rawuh Jibril tedyaking Rasul Mustafa. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang idam hari. Nama saya Sarino. Jadi kegiatan sehari-hari itu sebetulnya saya ini seorang petani, tapi jarang ke sawah. Seneng melaku-melaku mas. Ya melaku-melaku niku ya ngene-ngene tentang adat. Lontar gitu mas, juga mewakili adat Osing kan saya. Jadi saya seneng maca Lontar itu mulai keluar udah tahun 1990. Ning ngarepe omahku jenenge Pak Sareh iku sing ngajari aku maca Lontar. Duwe kanca Pak Darip. Pak Darip iku tuwek-tuweke pelaku maca Lontar kene Mas Jepuro. Pak Darip iku wis nyanggupi undangan. Jauh-jauh hari udah diundang, wis sanggup. Tapi jenenge wong tuwek linuwen moro-moro Mas, gak bisa hadir. Jadi terpaksa saya didadak suruh menyampaikan apakah hajatannya juga imam tahlil gitu biasanya. Jadi mau baca Lontar tahlilan dulu di rumahnya orang punya gawe itu. Jadi awalnya seperti itu, setelah itu ada acara muludan di masjid sini, Pak Darip, orang tua di sini itu datang ke rumah saya. Menganjurkan supaya saya ini belajar Lontar, belajar mojo. Perkenalkan, nama saya Feni Dional Ardisa, tapi biasanya teman-teman manggilnya Dio. Saya pemuda dari Congking. Kegiatan sehari-hari saya ada di Pesinawan, Sekolah Adat Osing. Saya sebagai salah satu fasilitator di sana. Saat mau bangun desa Kemiren, jadi antara Congking dengan Kemiren ini dia memiliki keterkaitan yang mana orang Kemiren ini adalah orang Congking yang berpindah. Nah, sambil berpindah ini mereka juga membawa kebudayaan yang dari Congking, salah satunya Lontar itu, Lontar Yusuf salah satunya. Jadi ada Lontar Yusuf Sumadio, orang-orang nyebutnya, sama Lontar Yusuf Murpuncar. Nah, dua jenis ini itu dapat dilihat dari mulai awal sampai akhir ini ada beberapa pembeda, seperti penggunaan kata, lalu jumlah pupuh,
Jadi pupuh itu semacam babnya menentukan jenis tembangnya apa. Lalu yang paling ikonik itu dia ada di bagian sebelum arum-arum. Makanya itu dinamakan sebagai sumadyo atau murmuncar. Jadi itu semacam kata-kata pertama di bagian itu. Jadi kayak murmuncar yang satu itu menggunakan kata sumadyo. Kemungkinan kan dulu dia adalah menggunakan daun tal, tapi berubah menjadi jenis kertas. Meskipun sudah tidak lagi menggunakan daun tal, tapi isinya tetap sama, cuman bahannya aja yang berubah. Kalau ini aksaranya pakai pegon. Yang selama ini saya tahu yang baik itu murmuncar atau sumadyo, pegon semua yang ada di Osing khususnya. Mulai dari Kecamatan Giri, Kecamatan Gelagah, karena di 2 kecamatan itu yang masih ketemu, yang lainnya masih belum. Menurut saya mocoan ini unik karena dia punya dasar-dasar yang berbeda tiap-tiap kampung. Jadi satu kampung, jadi gini, yang namanya mocoan ini, yang namanya Kasmaran atau Asmorondono, Sebanyuang ini tidak sama. Satu kampung ini dia punya beberapa versi, kampung lainnya juga ada beberapa versi. Itu yang menjadikan mocoan lontar itu menjadi unik. Itu secara moconya atau isinya? Secara moconya. Yakin doyo soblingi Kasmaran itu menceritakan Saudagar Malik, orang yang nantinya menemukan Nabi Yusuf, lalu menceritakan saat Nabi Yusuf ini sudah dibawa Saudagar, lalu saudaranya datang, akhirnya Nabi Yusuf ini disuruh mengakui bahwa dia adalah budaknya, akhirnya dijual ke Saudagar. Tuh, di tengah jalan dia sampai ke pusarannya ibunya Nabi Yusuf. Dia sambat mengadu di sana terkait kejadian-kejadian sebelumnya, dia dibuang, lalu dipaksa, lalu sampai dijual sekarang. Nah, habis itu karena Nabi Yusuf ini saat dicari nggak ada di lokasi itu, akhirnya saudagar-saudagar ini nyari Nabi Yusuf. Akhirnya setelah ketemu, Nabi Yusuf ini dirantai dan dinaikkan ke unta. Habis itu ganti popoh ke popoh Pangkur. Di popoh Pangkur ini menceritakan saat awal, saat setelah naik unta tadi, Nabi Yusuf ini munajat kepada Tuhan, minta maaf atas segala kesalahannya. Lalu di tengah jalan dia sampai ke salah satu negara. Di negara tersebut sang raja ini pernah dapatkan mimpi bahwa akan ada orang yang tampan akan bawa keberkahan untuk negara tersebut. Nabi Yusuf ini dia dijamu, mulai dari pakaian, perhiasan, makanan dan lain-lain ini dia disiapkan. Habis itu pindahlah ke popoh Sinom. Di bagian Sinom ini itu menceritakan Nabi Musa. Nabi Musa merasa bahwa orang yang paling dekat dengan Tuhan, lalu dimunculkan 1000 orang yang hampir sama dengan Nabi Musa, yang ketaatannya hampir sama bahkan melebihi Nabi Musa untuk mengingatkan Nabi Musa. Jadi nyambung dengan cerita yang Nabi Yusuf tadi. Habis itu berpindahlah ke bagian Durmo. Bagian Durmo ini menceritakan tentang Zulaiha, mulai dari dia di kerajaannya sampai dia bermimpi, tapi bermimpinya itu disalahartikan dan dia akhirnya diberi istri oleh orang Mesir, Raja Mesir saat itu. Dia diboyong ke kerajaan lah. Di situ menceritakan kemegahan dari sekitar sana. Itu yang ada di bagian Sumadyo tadi, dan juga Murmuncar, menggambarkan keindahan di sana mulai dari sutra, emas, permas, lalu permata-permata, pangkur jungut dan jeram. Jadi pangkur jungut ini secara besar, jeram ini bagian akhirnya. Dan bagian itu menceritakan saat Nabi Yusuf digoda oleh Zulaiha, lalu dari digoda itu akhirnya diingatkan oleh Tuhan lewat malaikat yang menyerupai Nabi Yakub bahwa kamu ini adalah sudah utusannya Tuhan, kenapa kok mau berbuat seperti itu. Akhirnya dia minta maaf,
Lalu dia akhirnya ketemu dengan rajanya, sampai akhirnya dia di penjara. Nabi Yusuf disuruh keluar dengan pakaian yang mewah. Disitulah jeramkan jeruk. Saat istri pembesar Mesir ini mengupas jeruk, tidak terasa jarinya yang terpotong. Pegat punang driji sampai terpotong jari-jarinya. Di situ juga yang biasanya digunakan di Osing saat ada anak yang mau dihitan. Si yang dihitan ini jangan sampai merasakan sakit, sama seperti istri pembesar Mesir yang melihat Nabi Yusuf. Kenapa menggunakan lontar Yusuf? Karena banyak semacam pesan moral yang bisa digunakan. Kenapa untuk orang menikah? Karena menceritakan antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Dimohonkan agar dia jodoh seperti Nabi Yusuf dan Zulaikha. Itu. Begitu juga beberapa nabi yang lain yang ada di cerita tersebut. Lalu kenapa saat ada orang hamil tingkepan itu mengundang lontar Yusuf? Jarane muga-muga kan, semoga anaknya lek lanang ganda kok Nabi Yusuf, ahlaknya kok Nabi Yusuf. Lek wedok gitu juga. Gitu. Lalu biasanya kan juga dibersih desa untuk selamatan kampung. Nah, doa yang dipakai yang terakhir. Dia kan semacam semoga kampungnya ini makmur seperti kerajaan Mesir saat ada Nabi Yusuf. Begitu. Ya, jadi kenapa makanya dia paling melekat dibandingkan yang lain, naskah yang lain. Kalau harapan saya di tempat saya di Jayapura sendiri kecil harapannya, regenerasinya nggak ada. Malah di Kemiren sampai anak kecil itu udah belajar, ya mudah-mudahan aja. Kalau harapan saya sendiri, semoga lontar ini tetap ada ya. Tetap ada ini dalam artian, ya kalau katanya orang-orang dulu, ini nggak akan mati, akan ada penggantinya. Tapi saat penggantinya ini ada banyak, itu lebih menarik.